wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ketua Fatayat Katari Nuban ingkang kawula hormati, kula dereng nate kenalan, serta pengurusnya semua yang saya hormati, pengurus Fatayat Bumi Jawa keseluruhan yang saya hormati, ada calon-calon Fatayat yang jogo ibu semuanya yang saya sayangi, Fatayat kelewat Mbah. Nah kalau pikir sinten niki ada saya kalau enek gadis kata aneh bahasa nanu bahasa ingkang kawula takrimi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini mempertemukan kita di Musola Babul Jannah pintu surga ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini kita peringati lahirnya. Untuk memperingati lahirnya beliau pada hari apa lahirnya? Pada hari Senin, maka beliau melakukan puasa. Sudahkah hari lahir kita puasai? Itu pertanyaan. Atau mungkin bahkan belum tahu aku ini lahirnya di nopo. Siapa yang lahir pada hari Jumat Kliwon enten nih? Enten berarti kok anaknya jadi beranda. Saya tengriki kalau mboten isi mau itu hasanah niku wau disebutne terlalu. Terus disebutne Kiai Haji mboten senang kalau masalahnya teng alami alam Fatayat. Malah kula senang acara selanjutnya inti yang akan diisi oleh Mas. Rasanya gimana gitu? Masa Fatayat ngisi sepuh kan? Iya. Kata nggih. Mungkin terima kasih Mateng Mas Fatwa. Nah, ini saya sebut tidak mau idah karena kita interaksi aja. Interaksi aja. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, sampaikan. Ada yang dicurhatkan, curhatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Maulid Nabi. Yang kedua, yang dikatakan adalah Fatayat. Fata itu pemuda. Kalau Fatayat itu pemudi. Fatayat pemudi. Fata pemuda. Apa tema saya pada kesempatan kali ini adalah Aisyah. Nah, berarti yang tersengah kalau alhamdulillah Aisyah romantisnya dengan Nabi. Iya. Aisyah itu memang profil untuk Fatayat. Mbak, yo ngapunten Mbak, niki pokoknya nom-noman Mbak. Jenengan umpamane sakniki 72 kan kemauan dibalik 20. Ada. Aisyah itu yang pertama adalah istri yang istimewa untuk Nabi. Istimewanya apa? Karena sebanyak istri-istri Nabi yang perawan adalah satu, yaitu Aisyah. Apakah yang tidak perawan tidak istimewa? Istimewa. Tapi kita Fatayat kita hubungkan dengan Aisyah. Aisyah itu yang pertama mendapat gelar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini kemerah-merah.
Berarti tempel. Napa? Khumair. Yang mendapat gelar Khumair adalah satu, yaitu Aisyah. Itu artinya gelar itu bukan sembarangan. Gelar itu menunjukkan kalau kemerah-merahan kan menunjukkan kecantikan. Gitu? Orang Masya Allah, bangkai, Alhamdulillah, Mbak Khumairah. Kan betul tadi? Khumairah identik dengan yang masih muda-muda. Berarti memang pakaian itu memang semestinya benar jawab. Pakaian itu semestinya adalah cantik. Nah, tinggal kita menafsiri cantiknya yang bagaimana. Otomatis cantik lahir, cantik batin. Sekarang cantik lahir dulu. Cantik lahir dulu. Kalau itu nanti tumpet kumpul ngoten niku kata seorang ibu-ibu ngeten. Bu, kan kula tanglet. Enten sing tanglet Mas, Bu. Bu, baju tapis nih kan nggih. Baju tapis posisi sempit karo mlaku tinggal ngejinjit angel enggak, Bu? Yo angel apa-apa. Terus umpamane nganggo daster karo nganggo tapis kan yo penak daster. Terus sendal jepit kali sendal jinjit nyaman pundi? Pelangi, jepit kali jinjit nyaman pundi? Jepit. Tapi dalam keadaan tertentu kita harus pakai sendal karena kita ingin tampil cantik. Kesimpulannya, cantik itu memang menyakitkan. Ya tadi, cantik itu menyakitkan. Kowe enak nganggo daster ombrol-ombrol, saiki malah daster tiwul apa tuwil? Hah? Tiwul apa tuwil? Tuwil ya. Iku terus kan kowe enak sendal jepit pas rapet-rapet enak. Memang cantik itu menyakitkan. Tapi memang kita harus tampil sesaat seperti itu. Nah, nanti akan dibahas ya, lahir dulu. Aku ki jane pengen robok turu. Ini kan momok ya semuanya nggih. Ampun tersinggung. Ini biasa mawon awas nggih. Tapi kalau tampil seperti ini nggak ada yang kuru, nggak ada yang kuru daging. Iya. Aku ingin kuru. Aku butuh senam lah. Minimal sehari aku 3 jam senam. Bentar terbakar lemak-lemakku. Cara matanya aja. Apakah senam itu harus senam? Senam itu apa keuntungan? 1, berat badan lagi. 2, berkeringat. Tapi kalau habis senam terus minumnya banyak, makan banyak, mabok niku. Saya kebakar kali sengaja dibakar gimana mabok. Lemak ini. Apa lakukan dong? Kan kita sudah ada yang namanya puasa apa? Senin Kamis, oke. Kalau misalnya ada yang ditingkatkan lagi puasanya 1 hari tidak? Puasa enggak? Bisa dilakukan. Puasa jago. Tapi apakah harus kurus boten? Ini kan niki sementara kalau bicara kalau sing pun gada-gada suami untuk calon-calon yang belum punya suami kita doakan mudah-mudahan cepat punya suami. Nah dengan puasa kan otomatis detoksifikasi itu meresap racun-racun dan membakar lemak yang nantinya akan terbakar. Nek puasa kan lemes gitu, lemes nomor-nomor. Tapi nek puasa terus bisa semangat. Tapi dengan puasa gerak maka akan terbakar. Cara yang pertama, ada yang ekstrim lagi. Bagaimana seseorang biar cepat kurus? 1, puasa jauh. 2, kalau itu tidak sukses maka suaminya suruh nikah lagi. Nah, itu. Cara pertama, kedua itu pilih.
Nah, itu pertama cantik lahir. Nah, cantik lahir ini tidak menjadi jaminan untuk cantik batin. Nah, cantik batin ini yang harus digodok, tidak cukup hanya sekali pertemuan fatayat. Makanya fatayat ini kan mama-mama muda, ya. Ini pengurusnya harus jeli apa kesenangannya, apa yang dihadapi, problem yang dihadapi oleh mama-mama muda ini. Pinginnya apa? Ayo diinventarisir, kemudian dicarikan solusi. Nah, yang kedua, yang pertama tadi adalah cantik lahir, cantik batin. Itu aja. Yang kedua, profil Aisyah itu adalah profil yang cemburu. Apa? Penting banget cemburu ini. Ini sing nom-nom buat saya. Kalau nih, sing kon-kon nih, sing ini materi untuk yang sudah punya anak-anak. Penting banget cemburu. Tapi kalau nikah tetap penting banget cemburu. Mau nikah loh. Mau nikah, buat jenengan bergadah yoga, tiga, penting banget cemburu. Penting banget. Cemburu itu adalah bumbunya cinta. Coba jenengan nek nyayur, kangkung, boten disukani garam, enak banget. Tapi kekataan garam enak banget. Itulah cemburu. Gak ada cinta, gak ada cemburunya. Tapi kekataan namanya cemburu, Bun. Napa-napa nih buta niku enggak. Cemburu, buta. Cinta, nah, apa cemburu? Cemburu ala Islam ini awasi suami. Sekiranya ada indikasi, ciri-ciri dia ada mau berbuat leweng, awasi. Karena suami adalah juga manusia. Yang kita harus ikut mengawasi juga. Nah, makanya penting. Suatu hari Nabi itu kan suami istri pertamanya sudah Siti Khadijah itu Wonder Woman, betul-betul Wonder Woman. Nama Siti Khadijah itu betul-betul mendalam, masuk dalam hati Rasul. Istri pertama Wonder Woman, umur dan hartanya habis untuk berjuang. Bayangin kalau tidak profil istri setia ini padahal bukan mungkin. Alkisahnya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, kan begini, Gua Hiro nih, di Gua Hiro itu teng Jabal Nur. Kalau saged cerita kalau pas mbon nate mriku. Nek haji, nek jamaah haji rata-rata dilarang untuk naik ke Gua Hiro. Tapi nek umroh saged. Saya itu naik dari dasar gunung Jabal Nur itu naik sampai pintu gua itu jam 11 saya naik, posisi malam jam 11 malam, jam 1 malam itu baru sampai 2 jam naik terus posisi buat namung naik atas teng nanti masih pali gunung Muria itu olah naik terus. Posisi malam kan posisi fit, jadi mau naik mau dengan tenaga yang ekstra kita punya. Nah, jam 1 malam niku posisi undak-undakan itu mun enten sing sebagian disempet. Kalau ningali sebelah kiri, masa asli niku asli sing dereng dirubah untuk naik dari bawah ke atas niku masa terjal waktu ini. Kapan mancing teng waktu sing hampir glunduk, ya otomatis ikut glunduk. Siti Khadijah berhari-hari yang ngirimkan makanan naik ke pintu gua untuk kirim suaminya yang bernama Muhammad. Makanya istri ini juga pendamping suami yang jitu yang hebat. Saya teruskan lagi Siti Khadijah.
Nah, pada suatu hari Nabi ini menyebut nama istri Khadijah yang ketika itu sudah meninggal dunia. Didengarlah oleh istri Nabi yang bernama Aisyah, Sanjang Aisyah. Nabi, nek bahasa kula, jangan kau sebut lagi nama wanita Tuhan. Nabi tersinggung deh. Ini nih istri saya pertama. Nah, terus kemudian si Aisyah ini karena tidak terasa dia mengungkapkan rasa cemburunya hingga sampai keluar kata-kata itu. Setelah itu berjanji di dalam hati tidak mau ngomong lagi walaupun rasa cemburunya itu disimpan. Padahal sudah meninggal. Yang dicemburu itu sudah meninggal. Apalagi ini jenengan-jenengan kalau suaminya bertemu dengan orang yang belum meninggal, harus hati-hati. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Aisyah adalah cantik, tampil cantik. Yang kedua adalah cemburu. Oke, tentang cantik. Untuk membakar lemak itu kan banyak cara. Ada yang dengan air hangat, air putih. Air putih, tapi sing hangat kan betul enak ya. Ada atau mungkin ada yang agak panas sedikit. Itu juga bisa untuk membakar lemak. Hidup itu murah, yang mahal itu gaya. Hidup itu murah, yang mahal adalah gaya hidup. Hidup itu sederhana, yang rumit itu adalah pikiran. Hidup itu sederhana, sesederhana air putih. Bagaimana posisi air putih? Sederhana, tetapi selalu dipakai di mana-mana dan berguna untuk semua kalangan. Itu. Terus yang ketiga, ada dalam diri Aisyah ini dan pendamping suami yang betul-betul setia. Kan enten sing kadang-kadang Fatayat ditinggal oleh suaminya merantau karena kebutuhan kita. Nah, itu bagaimana dia di rumah posisi setia betul menunggu suami, tetap menjaga diri. Karena salah satu ciri wanita solehah adalah menjaga diri. Wassolihatu qanitatun. Yang pertama, wanita solehah adalah wanita yang manut. Hafidhatun, wanita yang menjaga harga diri. Itu yang paling pokok. Fassolihatu qanitatun hafidhatun. Bagaimana profil Aisyah ini ada dalam diri kita. Ini jadi renungan. Bisakah saya menjadi Humairah? Bisakah saya menjadi Aisyah 2020? Dengan semua. Dan yang terkesan lagi dalam diri Aisyah dengan Rasulullah meninggal dalam pangkuan Aisyah. Jarang ini, rata-rata yang meninggal di baringan ya Allah, amin, ya Allah, ini tidak. Nabi meninggal dalam pangkuannya Aisyah karena saking dekatnya Nabi dengan Aisyah. Ini kok betul terus kok bojoku nek mati tak pangkulan. Buat juga tidak harus seperti itu. Artinya kedekatannya ini yang perlu kita tiru. Nah, proses kedekatan antara suami istri ini yang perlu trik. Pertama, para fatayat semuanya, kesibukan kita selaku istri, kesibukan suami itu masing-masing membuat celah waktu kita untuk tidak bertemu. Usahakan dalam waktu-waktu tertentu ada waktu yang pokoknya kita ketemu dengan suami kita, ketemu dengan anak-anak kita. Kapan yang pas? Pada saat makan. Kalau diatur, apakah mau makan paginya, atau makan siangnya, atau makan sore, atau makan malam. Makanya
sempatkan sampean untuk makan bareng dengan suami, walaupun kadang-kadang nahan ngelih mergo suami belum tahan. Salah ngelih ini ngembil oleh tahu papat atau teko-teko gitu. Sempatkan untuk bertemu. Misalnya jenengan biasa segarwane itu dahare pada maghrib. Nah, sempatkan. Habis maghrib kita untuk ketemu. Sempatkan waktu. Mas, dah Mas. Jadi bareng-bareng. Nah, ketika itulah luapan lahir batin, curahan hati kita bersama suami kita. Kita punya usul enak. Itu pas. Sempatkan. Lah, seorang suami itu sebenarnya mau ngambil sambal bisa, mau ngambil kerupuk bisa. Sebenarnya Mbon konenten nasi, sayur, sambal kirang timun. Timunnya jadi kerangka ini nyedugi. Timunnya ada rasa bangga ngongkon. Mbon yang dikongkon nih. Rasa syukur apa rasa? Tapi kalau dengan hati, ngambilkan dengan hati, ada rasa bangga bisa melayani. Gitu. Jadi, tapi terus kemudian itulah ada proses interaksi. Nah, kumpul baru dengan sanjang pas kesempatan itu. Wes tengah-tengah malam, timuni oleh separuh, tempe ini papat garis loro, sambelnya garis titik saja. Mas, jangan aku ingin garis seragam patah, ketika itu ngomong, ya, ngomong ketika pulang dari ladang, jangan Mas ngopus seragam, boleh seragam baju oke. Nah, ketika itu mesti komposisi legowo ya sudah membongkar penop nek dia. Atau sampean ketika itu sebenarnya sampean punya rasa cemburu atau cerita apa enak. Nah, ini Mas sampean begini kok gonceng Mbak Nur loh Mas. Nah, kita cemburu, jenengan cemburu, dia cerita, ya Allah, mbok diem, ceritane aku bareng, kita kono, terus mbok diem, sing gonceng, mbok diem ngomong tulung gonceng nih Mbak Nur, ya apa enak orang gonceng, nah, oh namong ngotot, iya menurut so, akhirnya tidak muncullah curiga-curiga yang aneh, itu ketika, atau ketika mau tidur. Ini sayangnya kata santri sih, berarti kata santri akan lebih jorok lagi. Yuk santri kayaknya kalau ngantornya ke ruang tengah nanti. Ya, ketika akan tidur, ya makan, ngomong-ngomong. Nah, jadi ada waktu untuk saling berinteraksi. Dikitnya terjawab atau apa-apa. Yang menjawab tadi gini. Sekedar balik lagi. Ada yang bertanya nanti sih. Nah, sekarang Aisyah sudah tidak ada, tapi jiwa-jiwa Aisyah harus terus kita munculkan dalam diri jenengan masing-masing selaku istri. Rahasia. Kalau istrinya ini penuh perhatian, suami itu mau nyeleweng itu pikir ulang balik. Sing mau betentek kemana mikir kemana. Istri yang penuh perhatian, niku suami mau nyeleweng niku pikir ini perlu bukti sebagai seorang suami. Kalau saya belum jadi suami, belum saya buktikan. Tapi ingat, kalau istri itu aneh-aneh, suami akan lebih bisa untuk aneh. Gitu. Saya pernah dalam perjalanan ketika mau ke Jawa, saya didatangi oleh seorang laki-laki
yang dia curhat, katanya kenal dengan saya, Mas, jenengan di Putih, lagi ke Jogja. Oh, saya perlu juga ke Jogja. Oke, ngobrol di duduk bareng. Dia curhat laki-laki. Dia sambil nangis ngomong, Masya Allah. Ini apa loh, Mas? Ini mau tak ceritakan aib istri saya, enggak tak ceritakan. Saya ingin cerita dengan sampean. Yus, mau ceritanya mau lah, enggak rekam kok ini, enggak tenang aja. Jadi istrinya itu kerja di Jakarta, dia berada di Lampung, dia posisi mau ke Jogja itu mau jemput istrinya karena istrinya itu punya suami dua. Nah, dibilang nih, ini kenyataan. Jadi kalau ke Lampung dia dengan itu, kalau pas ke Jakarta kerja, dia kadang ketemu di Jakarta, kadang di Jogja. Saya ngomong, Mas, laki-laki itu bisa lebih aneh-aneh, tapi istri sampean memang aneh. Sampean jangan balas dengan aneh-aneh. Tanteng deh, pilih kalau atau pilih ini, karena perbuatan sampean haram. Sampean di sana nggak sekarang. Terus, nek cik seneng temui dia. Nek sampai cik seneng, kalau cik seneng bisa melepas, lepas. Kalau tidak, lepaskan dia. Sampai cari lagi, Mas. Posisi dia hampir ya sebaya dengan saya. Tanya, apa cik? Oleh gampang. Boleh cuma mesem. Sampai duit Mas, duit. Berarti bojone sampai cik kena sempat mesem, enggak, aku sih kena sempat mesem. Kata kawan, kita cerita tanglet monggo. Tanya jawab, kita cerita tanglet. Nggak usah malu-malu. Ketika pertanyaan Anda dengan bisa pengalaman pada yang lain, itu akan lebih bagus. Monggo. Buat yang cerita tanglet, kalau sudah ini. Ya. Ya. Bagus itu. Loh, profil istri pertama Nabi Muhammad itu bukan istri yang sing dapur, sumur, loh, seorang bisnis wonder woman, bayangkan, dia itu saudagar terkaya, mendapatkan Nabi Muhammad yang ketika itu belum punya apa-apa, belum banyak hartanya Nabi. Itu kalau enggak ahli dalam bisnis, dan dalam berjalan dengan Nabi masih terus, enggak apa-apa, lanjutkan mencari dan membantu suami untuk mencari nafkah selama tidak mengganggu kewajiban sebagai seorang istri. Namanya membantu, ya sekuatnya, ya, sekuatnya. Boleh. Makanya ini juga jadi perdebatan. Enak ngomong orang pokoknya wong wedok pokoknya nang omah wae. Ya boleh. Bagi pendapat itu boleh. Tapi kalau mau membantu pun boleh. Kan orang banyak. Sekarang tinggal alamnya kita. Alam kuki pokoknya metu aku ra iso, wong wedok ra iso metu yo kan di rumah aja. Oh, alam kuki aku iso metu, bisa menjaga diri, aku iso tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Ya boleh. Zaman riyen, zaman ini bahasnya kan dibagi enjing bari Pak ikut telaga, bahasnya jam setengah 8 telaga. Betul tentengan, betul anu isinya sarapan, kita kan dalam rangka membantu suami. Dan malas membantu namun tenggede apa? Sekarang syukur bisa, bagaimana bisa membantu suami, tetapi sampai tidak keluar terlalu jauh yang membahayakan diri sampean sendiri. Itu keterangannya luas, terserah sampean bisa membatasi diri. Intinya gitu ya, bisa membatasi diri, bisa tetap menjaga kehidupan sebagai seorang. Cukup, kata mawon.
sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pemanas penggerak dengan semuanya untuk lebih fit lagi sebagai Aisyah 2020. Okay? Aisyah modern yang simpelannya satu, cantik lahir, cantik batin. Ayo dicoba. Nah, cantik batinnya berat. Cantik batin berat. Yang kedua, Aisyah itu selalu memperhatikan suami walaupun itu sifatnya cemburu. Yang ketiga, setia dan patuh kepada seorang suami. Datang mawon, saya sampaikan sepindah balik, mudah-mudahan ingkang kula sampaikan yang bermanfaat. Permintaan dari panitia untuk sekaligus doa diawali Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, mudah-mudahan bisa menjadi istri yang soleh. Dengan semuanya bisa menjadi istri yang soleh. Yang kedua, suami kita, mudah-mudahan suami dengan semua suami yang dijaga oleh Allah. Yang ketiga, harapan dengan Fatihah ini ekonomi keluarga kita semuanya selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Terakhir, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dan anak-anak kita soleh dan soleh. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bil haqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi syafaatil malaikatil muwakkilina bi hurufil Fatihah. Anta biya hawaijana ya Allah. Jenengan sebut hajat jenengan piyambak-piyambak ya qadiyal hajati biya hawaijana ya Allah. Wa yadafi'al balaya diwalidan wa yadafi'al balaya irfa'anna balada min muhammin wa irfa'anna balada min muhammin wa irfa'anna balada min birokbadin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Karena kelepatan yang pangapunten enten sing tersinggung oleh pangapunten, tidak ada niatan untuk menyinggung, tapi adalah yang merasa tersinggung. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.